Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Karunia. Baik Pak, saya izin share screen dulu. Silakan. Apa sudah kelihatan? Baru proses. Oke. Ya, sudah, silakan. Oke, baik. Selamat siang Pak Dion dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya itu tentang fungsi Pancasila dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan atau IPTEK. Apa layarnya sudah berganti ya Pak? Sudah slide kedua. Oke, jadi di sini yang pertama itu untuk pendahuluannya itu tertuliskan di sini dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, ternyata di samping meningkatnya manfaat dan kebaikan, semakin banyak pula kerugian dan keburukannya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan itu semakin mempercepat proses globalisasi. Itu dengan contohnya itu dampak langsungnya terciptanya suatu suasana keterbukaan. Nah, jadi suasana keterbukaan tersebut membangkitkan persaingan yang kuat antar negara. Suatu bangsa berkeinginan untuk bertahan dalam proses globalisasi ini serta mempunyai kemampuan untuk berkembang harus mampu untuk bersaing secara terbuka. Jadi kita itu harus bisa memanfaatkan dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih tepat, cepat, dan cermat serta bertanggung jawab. Yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu sekitar abad 5 sebelum Masehi, abad pertengahan, abad modern, dan abad postmodern. Jadi kalau misalnya dilihat dari sudut pandang Kristiani itu juga kita sudah tahu kalau ilmu pengetahuan itu sudah ada sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang pertama itu ilmu pengetahuan itu memperoleh pengakuan dimulai pada zaman Yunani kuno. Dia lebih diarahkan kepada filsafat. Nah, kemudian itu perkembangan berikutnya itu pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan itu ditandai oleh suatu era yang disebut dengan Renaissance dan dilanjutkan oleh Aufklärung. Yang ketiga itu perkembangan selanjutnya itu pada abad modern. Dia mempunyai karakteristik yang lebih kompleks dari perkembangan intelektual abad sebelumnya. Dan perkembangan ini pada zaman modern ini dipengaruhi oleh daerah perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin luas, kemudian ilmu pengetahuan yang telah menjadi kekuatan utama ya sejak abad tersebut, kemudian mengalami perluasan khususnya di bidang geologi, biologi, dan kimia. Lalu itu mesin produksi yang secara pasti merubah struktur sosial sekaligus memberikan konsep-konsep baru dalam hubungannya dengan lingkungan fisik. Dan yang keempat itu perubahan yang cepat atau revolusi baik di bidang filsafat, politik, yang telah mengubah sistem pemikiran tradisional. Yang kedua itu hakikat ilmu pengetahuan. Nah, pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan struktural. Kemudian juga ilmu pengetahuan itu ada dua fungsi, yaitu sebagai proses, yaitu ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai aktivitas atau kegiatan kelompok elit tersebut dalam upayanya untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, seminar, dan kongres. Kemudian yaitu sebagai produk. Jadi ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai hasil kegiatan kelompok elit tadi berupa teori, ajaran, paradigma, temuan-temuan lain sebagaimana disebarluaskan melalui karya-karya publikasi yang kemudian diwariskan kepada masyarakat dunia. Nah, kemudian ada 4 unsur secara aspek struktural dalam ilmu pengetahuan menurut Quento Wibisono. Yang pertama itu sasaran yang dijadikan objek untuk mengetahui,
Kemudian yang kedua itu ilmu pengetahuan itu yang akan terus berkembang, justru muncul permasalahan-permasalahan baru yang mendorong untuk terus-menerus dipertanyakan tanpa mengenal titik henti. Kemudian yang ketiga itu ada alasan dan motivasi mengapa Genstand itu terus-menerus dipertanyakan. Kemudian yang keempat itu jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam satu kesatuan sistem. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu sebagai the nominal objective of any scientific enterprise is to extend knowledge of some part of the world. Itu menurut Goldner. Kemudian Surjono Sukanto itu mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan mempunyai tujuan ada 3. Yang pertama itu membuat deskripsi. Yang kedua itu menjelaskan. Dan di dalam menjelaskan ini pokok persoalannya berkisar pada 2 hal, yaitu yang pertama itu menghubung-hubungkan fakta dan memahami hubungan antar fakta. Kemudian yang ketiga itu tujuan yang ketiga dari ilmu pengetahuan yaitu mengusahakan prediksi. Lalu di sini ada 3 pilar filosofis keilmuan. Yang pertama itu pilar ontologis. Itu permasalahan tentang keberadaan. Terus yang ketiga itu pilar aksiologis, itu mengenai problematika pertimbangan etis atau moral dan religius dalam setiap penemuan, penerapan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang tadi itu pilar yang ketiga. Kemudian pilar yang kedua itu tadi epistemologis. Itu permasalahan tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem prosedur, dan strategi. Nah, di dalam pilar epistemologis ini juga dia terdapat 4 manfaat, yaitu pertama memberikan sumbangan bagi sarana legitimasi bagi ilmu pengetahuan atau menentukan keabsahan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang kedua, memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses. Dan yang keempat, mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai falsafah negara. Jadi Pancasila itu berakar sebagai falsafah negara, berakar nilai-nilai dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai falsafah negara ini disahkan secara normatif setelah Indonesia merdeka pada saat disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian Pancasila sebagai falsafah negara juga disebut sebagai filosofis grounds like yang diungkapkan oleh Soekarno pada saat pidato dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian menurut Susanto Darmosugondo, Pancasila sebagai falsafah negara telah memenuhi 4 persyaratan, yaitu yang pertama, dapat mempersatukan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang susunan masyarakatnya majemuk. Yang kedua itu bahwa dasar falsafah negara itu diterima dan disetujui oleh seluruh elemen bangsa dan rakyat Indonesia. Dan yang ketiga itu bahwa dasar falsafah negara itu telah berakar dalam hati bangsa dan rakyat Indonesia. Yang keempat, bahwa dasar falsafah negara itu mampu memberikan pengarahan tujuan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi perjalanan hidup bangsa kita. Nah, di sini jadi dasar Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat itu ada 3. Yang pertama itu ontologis. Jadi ontologis itu secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya ialah manusia yang menjadi hakikat mutlak. Kemudian yang kedua itu epistemologis. Nah,
epistemologis itu adalah ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Kemudian secara epistemologis, kajian Pancasila itu sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu aksiologis. Nah, aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, dan berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Kemudian didukung oleh sifat seperti filsafat pada umumnya. Yang pertama itu dia bersifat koheren dalam hubungan antar bagian-bagian atau antar sila per sila, dan tidak ada pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan antar sila. Kemudian yang B itu bersifat menyeluruh dalam hal meliputi semua tata kehidupan manusia, baik dalam bermasyarakat maupun dalam bernegara. Kemudian yang ketiga itu dia bersifat mendasar dalam hal sampai ke inti mutlak atau sampai ke unsur dasar tata kehidupan dan hubungan antar manusia. Dan yang terakhir itu Pancasila sebagai filsafat juga bersifat spekulatif yang merupakan praanggapan sebagai hasil perenungan pada awal permulaan. Jadi Pancasila itu sebagai acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Nah, jadi bahan materialnya itu dari berbagai butir dan ajaran kebijaksanaan dalam budaya, etik, maupun agama. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Nah, pengertian ideologi menurut Surjono Sumargono merupakan kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang melurus secara sistematis yang menyangkut bidang politik, termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Nah, kemudian secara teori, ideologi negara itu dibagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama itu ideologi tertutup, dan tipe yang kedua itu ideologi terbuka. Jadi kalau ideologi tertutup itu ideologi tidak lahir atau digali dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat, tetapi lahir dari kehendak kelompok tertentu yang bertujuan untuk memperbarui dan mengubah masyarakat tersebut. Kemudian kalau yang ideologi terbuka itu lahir dan digali dari nilai-nilai yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Nah, dari dua jenis tipe ideologi itu, Pancasila merupakan suatu ideologi yang terbuka, karena pada hakikatnya Pancasila sebagai ideologi digali dari nilai-nilai dan kebudayaan yang hidup di masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Dan Pancasila itu juga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan bersifat universal. Yang kemudian di sini Pancasila memiliki 3 dimensi, dan itu termasuk 3 syarat yang telah dipenuhi oleh Pancasila sebagai suatu ideologi negara. Yang pertama itu dimensi realitas, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua itu dimensi idealitas, dalam arti bahwa kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi, gairah kepada para subjek pendukungnya, sehingga apa yang terkandung dalam dirinya bukan sekedar utopi tanpa makna, melainkan pada suatu saat akan benar-benar diwujudkan dalam kenyataan hidup. Dan yang ketiga itu dimensi fleksibilitas. Itu dalam arti bahwa Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional sebagai discernment dan leitmotif dalam kenyataan hidup. Nah, kemudian di sini juga ada menurut dari Katutrinjin, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 3 pengertian sekaligus 3 tingkatan. Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat abstrak, universal, seperti tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum kolektif seperti tercantum pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga itu
Pancasila sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus, konkret seperti yang terdapat pada undang-undang, Perpres, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia mempunyai dua peran utama, sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Sastra Prateja, yaitu Pancasila pertama itu berperan sebagai landasan bagi kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, di mana kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan yang didasarkan oleh Pancasila itu antara lain pengembangan ilmu pengetahuan menghormati keyakinan religius masyarakat, kemudian ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya, maka juga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Dan yang keempat itu, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan ilmu pengetahuan haruslah merata ke semua masyarakat. Nah, peran yang kedua itu Pancasila berperan sebagai dasar pengembangan etika ilmu pengetahuan. Jadi menurut Sastra Prateja, dalam setiap sila dalam Pancasila dapat menjadi prinsip etis pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir itu ada 4 hal pokok yang tidak boleh dilanggar dalam pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam rangka menciptakan masyarakat yang beradab dan manusiawi. Yaitu yang pertama, rumusan hak asasi manusia merupakan sarana hukum untuk menjamin penghormatan terhadap manusia. Jadi individu-individu perlu dilindungi dari pengaruh penindasan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua itu keadilan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi sebagai hal yang mutlak. Yang ketiga soal lingkungan hidup. Tidak ada seorang pun yang berhak menguras atau mengeksploitasi sumber-sumber alam dan manusiawi tanpa memperhatikan akibat-akibatnya pada seluruh masyarakat. Dan yang keempat itu nilai manusia sebagai pribadi. Pengembangan ilmu pengetahuan harus memperhatikan nilai manusia sebagai pribadi, tidak boleh kalah oleh mesin. Sekian penjelasan saya dari materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Saya izin stop sharing. Baik, silahkan teman-teman yang ingin bertanya langsung saja disampaikan. Ya, mulai dari Kevin. Belum ada Pak saya. Silakan. Yang lain dulu Pak. Saya belum yang ada lain dulu. pertanyaan. Ya, silakan. Mungkin Nila mau bertanya? Atau Tisa? Oh ya, silakan. Boleh ditulis di chat ya pertanyaannya. Ya, silakan, tidak apa-apa lewat chat.
Ya, ini Karunia ada pertanyaan dari Nila. Ada 4 aspek yang ingin ditanyakan. Dalam aspek kedua dikatakan ada permasalahan yang tak henti. Contoh permasalahan yang terjadi itu seperti apa saja dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Silahkan Karunia untuk bisa menjawab pertanyaan dari Nila. Terima kasih atas pertanyaannya. Tunggu sebentar. Mungkin saya mau menjawab, tapi maaf kali ini dari pendapat saya. Pertama itu kan dia bertanya ada 4 aspek. Saya ingin bertanya dalam aspek 2 dikatakan adanya permasalahan-permasalahan yang tidak henti. Contoh permasalahan yang terjadi itu seperti apa dan bagaimana cara usaha untuk mengatasinya. Yang pertama itu kan ini kan membahas tentang iptek ya. Jadi pasti selalu bakal ada perkembangan dari entah tiap hari atau dari tahun ke tahun, abad ke abad, itu pasti selalu ada perkembangan teknologi. Jadi maaf tadi terpotong. Jadi permasalahan yang tak terhenti itu sebenarnya ada banyak ya di dalam ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila itu. Dan cara mengatasinya itu juga sangat banyak. Contohnya sekarang, ini menurut saya, kalau menurut dari pandangan saya, seperti sekarang ini di masa pandemi itu pasti kita diharapkan untuk menguasai teknologi yang semakin berkembang itu kan, untuk agar bisa terus berkembang. Jadi permasalahannya itu baik dalam seperti hoax, seperti itu, berita bohong itu pasti akan selalu ada. Kemudian permasalahannya itu juga perkembangan teknologi itu termasuk permasalahan ya, di mana kita harus bisa menggunakan teknologi sesuai dengan tapi tidak melanggar sila-sila yang sudah ada di dalam Pancasila itu. Jadi cara atau usaha untuk mengatasinya itu yang pertama itu dari diri kita sendiri, itu juga supaya kita itu mau berkembang dan menerima teknologi yang berkembang itu serta mempelajarinya, tetapi tidak menyalahgunakan teknologi tersebut dan ilmu pengetahuan tersebut. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan itu, kenapa dia dibilang permasalahannya itu akan ada terus, karena teknologi dan ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang. Jadi mau tidak mau pasti akan ada permasalahan yang harus diselesaikan seperti itu. Itu mungkin tanggapan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Dion. Pak Dion atau terima kasih. Ya, jadi antara perkembangan iptek dan teknologi itu saling berkaitan ya. Maka Pancasila itu sebagai filter atau filtrasi dari perkembangan itu. Jikalau perkembangannya sangat pesat, kalau tidak dibatasi oleh suatu tembok atau suatu filter, maka akan terjadi suatu
perkembangan yang sangat signifikan, tetapi tidak terjadi suatu pembatasan nilai-nilai, maka kemungkinan akan terjadi suatu hal yang buruk begitu. Oke, Nila sudah terjawab. Tisa ada pertanyaan? Bisa ditulis di chat kalau ada. Kevin juga bisa ditulis di chat kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke, Tisa belum ada. Kalau belum ada silahkan Karunia untuk memberikan kesimpulan dari apa yang disampaikan pada siang hari ini. Baik, jadi berdasarkan materi yang tadi sudah saya presentasikan itu, kesimpulannya itu Pancasila di tengah perkembangan iptek ini, Pancasila itu dia tetap berfungsi sebagai dasar negara yang seperti sudah dibilang Pak Dion tadi, dia sebagai filter di dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang memberikan batasan bagi kita agar tidak melenceng. Dan Pancasila itu harus ditempatkan sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, maupun di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka untuk setiap perkembangan yang kita terima itu harus didasarkan oleh nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, yang bertujuan untuk mewujudkan terlindunginya segenap bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia itu seperti fungsi Pancasila tadi sebagai filter agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang merusak dan merugikan pihak-pihak lain yang ada di dalam negara Indonesia, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Karunia dan terima kasih teman-teman yang lain yang sudah menanggapi. Hari ini adalah pertemuan terakhir ya, tetapi sebelum TAS, materi TAS sudah saya berikan di grup, nanti kalian bisa pelajari di TAS. Saya selaku pengajar memohon maaf jikalau selama ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan kali ini banyak kekurangan yang diperoleh begitu, tetapi semoga mata kuliah ini bisa berguna untuk kalian semua begitu. Apakah ada pesan-pesan yang akan disampaikan atau ada pertanyaan untuk TAS? Silahkan. Pak, saya izin bertanya. Untuk TAS-nya itu waktunya sudah ditentukan ya Pak? Kapan jadinya, jam berapa? Seperti itu. Ya, waktunya hari Jumat saya buka, besok pagi jam 7, dan saya tutup di hari Sabtu jam 16 seperti biasa. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Begitu saja yang bisa disampaikan. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa yang dipimpin oleh Karunia. Silahkan. Baik Pak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin menurut kepercayaan saya, yaitu Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan tuntunan-Mu bagi kami dari awal kelas ini hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berterima kasih atas
kesempatan yang sudah Tuhan berikan kami bisa menjalankan kelas kami dari awal semester hingga sampai saat ini dan nantinya akan TAS. Tuhan kiranya apa yang kami dapatkan bisa kami ingat dan kami mengerti dan melakukan hal-hal yang baik ya Tuhan. Kiranya juga nanti untuk TAS kami bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan usaha yang sudah kami lakukan. Tuhan kiranya Engkau memberkati Pak Dion sebagai dosen yang nanti akan mengajar untuk semester-semester berikutnya. Tuhan kiranya Engkau sertai dan tuntun Pak Dion dan juga kami yang nanti akan mengikuti TAS dan mengakhiri pelajaran Pancasila atau kuliah Pancasila pada semester ini. Tuhan kiranya tuntun kami juga Tuhan. Ini adalah permohonan kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Karunia dan terima kasih semuanya. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Ya. Terima kasih Pak. Siang. Ya, selamat siang Kevin, Karunia. Terima kasih Pak. Ya.